Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Hari ini saya ambil dalam Yakobus pasal yang kelima, sekali lagi, Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Kita mulai dari ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan demikian, karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat ini sangat menarik, dan bahkan ayat ini mungkin telah jadi ayat hafalan bagi banyak kita sebagai orang percaya. Doa orang benar dikatakan sangat besar kuasanya. Dikatakan saudara, doa itu hubungan manusia dengan Tuhan yang paling pribadi. Makanya Yesus mengatakan bahwa kalau kau berdoa, sebaiknya kau masuk ke dalam kamarmu, menutup pintu dan berdoa di sana. Karena doa adalah hubungan yang paling pribadi antara manusia dengan Tuhan. Dan dikatakan selanjutnya, saudara, doa orang benar. Saudara, kita dibenarkan karena kasih karunia. Tapi saudara, kalau Anda telah di dalam Tuhan, ditebus oleh darah Yesus, kita termasuk orang benar. Tapi saudara tahu, kebenaran sesungguhnya dari orang benar, orang yang telah dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Itu yang disebut dengan orang benar, saudara. Sekali lagi, kita dibenarkan oleh darah Yesus ketika dia mati, bukan karena usaha kita. Tetapi kebenaran sejati yang dimaksud dengan firman Tuhan, orang benar adalah orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus, bukan karena usahamu awalnya, tetapi orang yang telah dibenarkan harus hidup dalam kebenaran. Itu yang kadang-kadang menghalangi doa orang percaya. Kadang-kadang saudara, kita hanya tahu kita hidup dalam kita menerima kebenaran, itu disebut orang benar, tetapi kita nggak hidup dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan menjelaskan di sini doa orang benar bila dengan yakin. Saudara, butuh apa yang disebut dengan keyakinan dengan apa yang saudara doakan. Kadang-kadang saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, memang kita berdoa kepada Tuhan, tapi harapan kita kepada manusia. Sekali lagi, kadang-kadang saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, tapi harapan kita kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan yakin. Jadi keyakinan itu kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Tapi kepada Tuhan dengan yakin, ada kepastian, ya dan amin. Saudara, ketika saudara berdoa, walaupun ada banyak kemungkinan yang mengatakan doa itu tidak mungkin, tapi firman Tuhan katakan, bila orang benar berdoa dan dia doakan dengan yakin, itu sangat besar kuasanya. Bahkan firman Tuhan jelaskan tadi, Elia manusia biasa. Jelas banget. Sama seperti saya dan saudara. Kita ini manusia biasa. Tapi ketika Elia berdoa supaya hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Hujan tidak turun. Tapi ketika Elia berdoa supaya hujan turun, hujan itu turun. Saudara dimanapun saudara berada, saya berdoa dan berharap saudara mulai kembali untuk berdoa ketika mungkin hari-hari ini semangat doa saudara telah pudar karena menghadapi keadaan, menghadapi kenyataan dan lain sebagainya. Bangkitkan semangat doa saudara. Yakinkan saudara bahwa ketika firman Tuhan mengatakan berdoalah, maka saudara akan menerima apa yang saudara doakan. Yesus katakan, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Yakinkan itu saudara. Walaupun kadang-kadang kita harus menunggu dalam beberapa waktu. Walaupun kadang-kadang saudara keadaan, bahkan orang di sekitar saudara mengatakan, mungkin doa saudara tidak akan terjawab. Sekali lagi saudara, ketika saudara berdoa kepada Tuhan, yakinlah dengan apa yang saudara doakan. Jangan saudara berdoa kepada Tuhan, tapi keyakinan saudara atau harapan saudara kepada manusia. Anda akan kecewa. Saudara, kenapa kita berdoa? Itulah alasan kenapa saudara saya punya para pendoa yang mendoakan saya. Kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita punya kekuatan, kita punya daya jelajah, kita punya hal-hal yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga manusia bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Tapi sehebat-hebatnya manusia, saudara harus mengerti
ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan manusia, yang hanya bisa dilakukan dengan doa. Ada, saudara. Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara akan melihat semua itu terjadi. Ketika orang-orang berdoa, saudara, banyak hal bisa terjadi. Ketika orang-orang berdoa, saudara, langit terbuka. Ketika orang-orang berdoa, saudara, peristiwa-peristiwa yang hebat di luar kendali manusia itu terjadi. Bahkan, saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara, dalam banyak hal, ada begitu banyak orang-orang yang berdoa untuk bangsa dan negara dimanapun mereka berada. Dan ada banyak hal yang terhindar, saudara. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak kegerakan yang terjadi, karena ada orang-orang yang berdoa di dalamnya. Saudara, hari ini saya ingin menyaksikan kepada saudara tentang ada sesuatu yang harusnya mustahil. Kisah ini, saudara, kesaksian ini, kalau ada yang dulu tahu saya di kegiatan di youth dan pembinaan-pembinaan, saudara, ini salah satu kisah yang saya sering bagikan, khususnya kepada anak-anak muda. Saudara, satu kali saya mengenal ada seorang anak gadis, seorang wanita, dia berasal dari Indonesia Timur, dia kuliah di Surabaya. Dia cantik, dia menarik, dan dia anaknya asik, saudara. Tapi dia punya prinsip yang cukup kuat. Papa dan mamanya juga pelayanan di gereja, saudara, di mana mereka berada. Papa mamanya pelayanan juga di gereja. Dan anak ini karena dididik dan takut akan Tuhan dari kecil, dia punya prinsip yang cukup kuat. Dia pernah mengatakan kepada saya, dia akan pacaran kalau memang Tuhan mau dia pacaran. Tapi saudara tahu, kadang-kadang di dunia ini, saya selalu mengatakan kepada saudara, dunia ini nggak steril. Ada banyak godaan, ada banyak hal yang bisa terjadi. Satu kali, saudara, anak ini berpacaran dengan orang yang cukup populer di kampusnya. Orang ini cukup populer di kampusnya, saudara, ya orangnya, badannya, bodinya asik gitu kan. Kemudian orang ini, dia salah seorang pemain basket yang cukup dikenal di kampusnya, dan dia idola, saudara. Dan dari zaman saya dulu pun, kalau pemain basket itu pasti idola, saudara. Dan banyak cewek yang suka sama cowok ini. Tapi saudara, dan cowok ini sebenarnya terkenal, saudara, orang sering mengatakan di kampusnya dia, cowok ini cintanya hanya satu musim aja. Dalam arti, karena dia playboy, kalau dia suka seorang cewek, hanya sampai dia bosan, kemudian kalau udah bosan, dia ganti lagi yang lain. Dan cowok ini mendekati cewek ini, saudara. Dia mendekati cewek ini, luar biasa, didekati dengan dan lain sebagainya. Akhirnya cewek ini jatuh cinta kepada cowok ini. Teman-teman dia mengingatkan, khususnya teman-teman di persekutuan doanya dia, teman di kampusnya dia. Kemudian saya diinformasikan seperti itu, sebagai kakak pembina juga saya mengingatkan dia. Tapi dia mengatakan cowok ini baik. Itu mungkin yang dikatakan orang cinta itu buta. Tapi sebenarnya cinta itu nggak buta, saudara. Cinta itu hebat, cinta itu suci. Ya, kebanyakan yang buta kita yang jatuh cinta, bukan cintanya yang buta, kita yang jatuh cinta itu yang buta. Dia tidak melihat itu, dia diingatkan oleh teman-teman, bahkan untuk pertama kali, saudara, dia tidak jujur kepada orang tuanya bahwa dia sedang pacaran dengan seseorang. Saudara, kami mengingatkan dia berkali-kali, tapi dia mengatakan dia suka sama cowok ini. Dan cowok itu sungguh-sungguh, bahkan mau ikut dengan dia di gereja, mau ikut dengan dia di persekutuan doa. Saya bilang kalau dia datang ke gereja karena Yesus, itu oke. Tapi kalau dia datang ke gereja, dia ikut persekutuan doa hanya untuk menyenangkan kamu, itu berbahaya bagi kamu. Tapi saudara, dia tidak peduli dengan semua pendapat dari teman-teman, termasuk pembinanya dia. Tapi saudara, kami selalu berdoa buat dia. Dan saya yakin juga orang tuanya berdoa selalu untuk dia. Saya ingin menjelaskan kepada saudara di sini betapa berkuasanya apa yang disebut dengan doa. Satu kali, saudara, dia telepon saya subuh-subuh, dia telepon saya pagi-pagi, saudara, dia telepon saya sambil dia menangis. Dan dia ceritakan kepada saya tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia cerita, dia bilang, "Kak, cowok itu memang hanya ingin memanfaatkan saya. Betul semua kata teman-teman termasuk kakak, tapi maaf kalau saya tidak mendengarkan." Jadi dia cerita, saya bilang, "Kenapa?" Dia cerita sama saya, "Kak, tadi malam saya dengan cowok ini pergi dan dia bawa saya menginap di salah satu hotel. Dan dia bilang, saya udah nggak bisa berbuat apa-apa, Kak. Saya terbuai, saya terbawa, dan kami sudah dalam posisi di dalam hotel." Dan saudara tahu,
Ketika mereka akan melakukan itu, saudara tahu yang saya maksud, cewek ini udah pasrah, saudara. Dia udah nggak bisa berbuat apa-apa. Keadaan sudah seperti itu. Dan saudara tahu, cowok ini berusaha untuk melakukan, tapi tidak bisa. Saudara mengerti maksud saya ya? Cowok ini nggak bisa, saudara. Tidak bisa sama sekali lakukan. Dia coba lagi, sampai saudara, dari malam mereka, itu sampai hampir sekitar jam 3, jam 4, cowok itu nggak mampu. Cowok itu sampai mungkin malu dan apa sebegini. Biasanya saya bisa. Dia sampai buktikan begini, dan begini. Tapi nggak tahu kenapa. Akhirnya saudara, cewek itu nangis. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Dan cowok itu menyuruh dia juga untuk pulang. Dan ketika dia pulang, saudara, ternyata cowok ini panggil cewek lain untuk datang juga ke hotel bersama-sama dengan dia. Dan dia telepon pada akhirnya cewek ini. Dia bilang begini, ini aku bersama perempuan yang lain. Dan saya bisa melakukannya. Bisa, saudara. Tapi dengan cewek ini, nggak bisa. Saya bilang sama dia, kamu harus telepon orang tua kamu. Saudara, ketika dia telepon orang tuanya, orang tuanya bilang, Papa dan Mama, tadi malam, tengah malam, tiba-tiba itu terbangun. Mama dan Papa terbangun secara tiba-tiba, bersamaan. Kemudian Papa dan Mama itu teringat kamu. Dan Roh Kudus menggerakkan Papa dan Mama untuk mendoakan kamu. Jadi akhirnya kami berdoa dari malam, itu sekitar 3-4 jam. Papa dan Mama berdoa untuk kamu. Kami doa syafaat, kami nggak tahu kenapa. Kami cuma doa. Kami menyembah Tuhan. Kami nggak tahu kenapa kami harus berdoa buat kami, tapi kami doakan kamu. Hampir 4 jam. Papa dan Mama berdoa syafaat, tapi lebih banyak kami doakan kamu. Minta perlindungan dan nggak tahu kenapa. Dan saudara tahu, dengan jam yang sama, saudara, di Surabaya, dia ada bersama dengan cowok ini di sebuah hotel. Dan akhirnya, saudara, anak perempuan ini, cewek ini, dia ngaku kepada papa dan mamanya dan dia ceritakan semuanya. Dan papa mamanya bersyukur sekali. Dan dia bilang begini, saya masih utuh, Ma. Saudara mengerti ya maksud saya. Dan cowok itu nggak mampu berbuat apa-apa. Saudara, kalau saya ceritakan ini menarik, saudara, karena hal seperti ini orang tuanya kan nggak bisa mengendalikan. Tapi saudara, ketika hal seperti ini, ketika Tuhan membangunkan orang tuanya, Roh Kudus membangunkan orang tuanya, dan orang tuanya berdoa buat dia, dan saudara tahu di jam yang sama, dia ada di hotel dengan cowok ini. Dan Tuhan melindungi, saudara. Itu yang saya ingin katakan kepada saudara, doa orang benar besar kuasanya. Saudara, bahkan ternyata doa bisa mampu untuk menembus, untuk menangani, untuk memproteksi hal-hal seperti itu. Karena setelah cowok itu ternyata dia tidur dengan perempuan yang lain, dia bisa. Sampai cowok ini, saudara, dia bilang, saya bisa. Tapi dengan cewek ini itu nggak bisa. Saudara, biar lewat kesaksian ini kita akan belajar bersama-sama. Dan selalu saya sharingkan ini, kita belajar bersama-sama. Doa itu besar kuasanya. Bahkan untuk hal-hal yang semacam itu. Ketika dibangunkan oleh Roh Kudus, orang tuanya berdoa, hal seperti itu bisa terjadi loh, saudara. Saudara, Tuhan pemilik segalanya. Tuhan yang menciptakan segalanya. Dan firman Tuhan selalu benar. Apapun yang saudara alami, mungkin di bisnis saudara, di pekerjaan saudara, di apa yang sedang saudara kerjakan, di keluarga dan hal lain sebagainya, saudara harus yakin. Hal yang saya ceritakan tadi itu hal yang sederhana mungkin bagi saudara. Tetapi saudara lihat, doa bisa mengendalikan hal-hal semacam itu. Dengan orang lain, cowok ini bisa. Dengan cewek ini, cowok ini nggak bisa. Ada peran doa di dalamnya. Saudara tetap semangat sebagai orang percaya menghadapi apapun. Tetap berdoa, ingat baik-baik. Doa orang yang benar, besar kuasanya. Sangat besar, bukan cuma besar, sangat besar kuasanya. Tetap percaya, tetap berdoa. Saya percaya saudara akan melihat kemuliaan dari apa yang saudara doakan. Tuhan memberkati, tetap semangat. Kita ketemu lagi Selasa depan.